Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di segmen Sekolah dari Negeri Senyum. Teman-teman, kalau kita perhatikan ke kemasan Islam lah, sekitar abad ke-12 atau misalnya Renaissance di abad 17-18, itu ada beberapa karakteristik yang unik dari ilmuwan-ilmuwan di zaman itu. Itu rata-rata mereka semua, bukan semua ya, berarti rata-rata dari mereka itu adalah polimatik ya, atau polymath, atau orang yang bisa menguasai banyak ilmu ya, tapi nggak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar ahli di dalamnya gitu ya. Contohnya misalnya Leonardo da Vinci ya, dia julukannya bahkan Renaissance Man gitu ya, karena dia semacam orang yang terbarukan, tercerahkan gitu. Dia itu ya pelukis, ya ahli matematika, ya ahli geometri, ya juga ahli mekanika begitu. Atau misalnya Ibnu Sina gitu ya, dari dunia Islam ya gitu, yang kita kenal dia adalah dokter gitu ya, tapi bahkan bukan hanya dokter ya, dia juga ahli fikih gitu, ahli hukum, dan juga ahli fisika gitu. Jadi banyak juga karya-karya dia di bidang fisika gitu. Nah, pada saat sekarang agak susah ya mencari atau menemukan lah orang yang seperti itu gitu ya, atau orang yang polimatik gitu. Nah, cuma itu menuntun saya untuk jadi ingin tahu gitu ya, apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang di zaman itu gitu ya, khususnya di zaman keemasan itu banyak yang polimatik gitu, banyak yang menjadi polimath gitu. Saya cukup riset kecil-kecilan gitu ya, sebenarnya apa sih, bagaimana sih cara mereka belajar dan seterusnya gitu ya. Dan ada beberapa hal yang saya temui gitu ya. Hal pertama adalah yang saya tahu bahwa para polimatik ini tidak mengkotak-kotakan ilmu, atau mungkin juga bisa dibilang mereka lah yang menemukan subjek-subjek pengetahuan gitu ya. Jadi pada saat itu ya tidak ditemukan pengkotak-kotakan terhadap ilmu yang ada gitu. Jadi mindset orang yang belajar pada saat itu tidak nyari subjek apa yang harus kita pelajari gitu, tetapi justru bagaimana kita bisa memahami fenomena alam atau apapun yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, dari situlah muncul pendekatan-pendekatan gitu, yang akhirnya semua hal itu terhubung secara holistik gitu, jadi tidak lagi dipecah-pecah gitu. Para ilmuwan ini juga dengan sistem itu kelebihannya adalah bisa membaca sesuatu yang sepertinya tidak berhubungan, sepertinya tidak berpola, tapi sebenarnya berpola, dan mereka bisa melihat itu. Jadi perbedaannya ada pada cara melihat sesuatu, pada cara memahami sesuatu. Kedua, kebanyakan dari mereka itu adalah self-taught ya, atau belajar sendiri atau pembelajar mandiri gitu. Nah, mereka biasanya sekolah secara dasar lah ya, belajar baca tulis hitung gitu di keluarganya kalau terpelajar gitu. Kalau tidak ya ada guru yang memberikan itu. Nah, tetapi untuk mengasah skillnya itu rata-rata ya mereka learning by doing, terus belajar sendiri atau belajar bersama komunitas. Nah, contohnya misalnya Da Vinci tadi ya yang disebutkan di awal. Setelah dia belajar baca tulis hitung di rumahnya, itu dia masuk ke guild ya, atau komunitas lah gitu, komunitas yang isinya adalah orang-orang yang mau jadi pelukis. Jadi mereka belajar bareng di situ, terus ya saling sharing gitu. Makanya lebih cerdas ya, karena lebih banyak pengalaman bertukar ilmu bersama di situ gitu. Dan dari situ justru masuklah pengetahuan-pengetahuan lain yang berhubungan gitu. Jadi ada geometri, terus misalnya arsitektur. Karena misalnya dia harus melukis nih, belajar ngelukis apa ya, ngelukis gedung misalnya, atau ngelukis rumah gitu, atau ngelukis apa ya. Ilmu-ilmu itu secara otomatis masuk, secara otomatis terpelajari gitu ya, yang dibutuhkannya. Nah, itu dari situlah justru ilmu-ilmu itu jadi tidak terpecah-pecah gitu. Jadi memang sudah jadi satu kesatuan gitu. Ketiga, pendidikan itu berlangsung cepat ya. Terus selain cepat juga didampingi oleh praktik langsung gitu. Jadi misalnya contoh Da Vinci tadi, atau mungkin Ibnu Sina ya, dia umur 18 itu sudah memulai praktik kedokteran gitu. Sementara kalau di kita ya baru mulai belajar lah gitu umur 18 tuh. Jadi di umur segitu tuh sudah mulai gitu. Karena bisa cepat ya, selain dia jenius ya tentu saja adalah karena secara sistem ya tidak mengharuskan dia harus belajar berapa tahun. Yang penting penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan itu gitu. Nah, hal semacam ini kalau sekarang ya agak sulit dibayangkan ya, karena mungkin satu aneh, terus ya kayaknya juga nggak ada sekolah yang mau menerapkan hal itu. Tapi entah bagaimana, sistem pendidikan atau persekolahan kita sekarang ini justru juga banyak memperlambat ya perkembangan
belajar seseorang gitu ya. Tidak secara umum, tetapi banyak hal-hal yang terlihat seperti itu gitu. Karena ya kita tidak diajari untuk kritis secara langsung gitu ya. Terus misalnya berpikir untuk diri kita sendiri gitu. Contohnya saja lah, beberapa kali saya ketemu mahasiswa banyak yang tidak paham caranya untuk belajar sendiri. Jadi beberapa kali saya ketemu mahasiswa itu nggak bisa berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia kopas pikiran orang, dia tulis ulang gitu, dia omongkan orang, padahal dia sendiri nggak terlalu paham gitu tentang hal seperti itu. Terus yang berikutnya, pengkotak-kontakan ilmu juga banyak mempersulit ya perkembangan ilmu itu sendiri. Jadinya kita tidak bisa melihat hubungan antara subjek-subjek yang seolah terlihat sangat jauh, misalnya olahraga dengan fisika dengan matematika itu jadi tidak kelihatan hubungannya. Padahal banyak gitu hubungan-hubungan yang kalau kita tarik juga bisa terlihat ya. Dengan sistem yang sekarang agak sulit juga untuk melahirkan polimet ya gitu. Selain mungkin banyak yang merasa nggak butuh gitu ya, ini juga berhubungan dengan keinginan untuk belajar gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar, caranya belajar itu kita bisa mulai mempelajari ilmu apa saja gitu. Nah, segalanya sebetulnya sudah tersedia untuk dipelajari gitu. Selama setiap orang memegang smartphone ya di tangan mereka, semua orang itu punya potensi untuk mempelajari apa saja dan tidak terbatas gitu. Kalau ada yang juga bilang misalnya minat baca kita rendah gitu ya, sebetulnya kan tidak rendah gitu, tapi lebih kepada orang-orang ini nggak merasa butuh untuk membaca dan nggak tahu juga mau baca apa gitu. Nah, ketika kita bilang minat baca itu ya biasanya berhubungannya misalnya baca buku filsafat, baca novel-novel yang berat. Ya nggak semua orang ingin baca itu dan merasa butuh baca itu gitu. Dan ketika mereka merasa nggak butuh, itu diawali juga karena tidak tahu minatnya apa. Jadi tidak ada bayangan ingin mencari informasi tertentu, pengetahuan baru tertentu gitu. Ini juga mungkin kembali lagi ke sekolah atau lembaga pendidikan yang tidak memfasilitasi atau tidak mengajarkan misalnya minat apa yang dimiliki oleh seseorang gitu. Jadi kalau orang sudah tahu minatnya, dia akan mencari informasi sebanyak mungkin gitu. Ini tidak hanya soal membaca ya, tapi belajar secara umum lah ya gitu. Merasa senang untuk mempelajari sesuatu. Nah, mungkin keinginan-keinginan itu yang tidak ada gitu. Sehingga misalnya sistem apapun ya memang tidak akan berhasil kalau misalnya dari sudut pandang itu gitu. Alasan lain kenapa polimet juga semakin jarang ya ditemui gitu atau jarang sulit untuk diproduksi gitu seorang polimet adalah karena sistem industrialisasi yang ada sekarang gitu. Jadi orang sekolah itu ya untuk mendapatkan legitimasi agar bisa kerja gitu. Jadi orang harus sebelum memilih jurusan itu mikir dulu, ini kalau saya lulus dari sini saya dapat kerja apa ya gitu. Nah, itu yang ada di pikiran seseorang gitu. Karena memang sistem industrinya menuju ke sana gitu. Jadi mau tidak mau orang jadi seperti itu. Tapi kemudian ada hal menarik lainnya ketika hal itu terjadi. Justru jadi banyak orang-orang yang bekerja tidak sesuai jurusannya gitu. Nah, ini menarik lagi. Jadi ketika mereka masuk dunia kerja, mereka belajar lagi keterampilan baru itu gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan jurusan kuliah mereka pelajari, dan dalam waktu 3 bulan 6 bulan mereka sudah menguasai keterampilan itu gitu. Jadi itu kan bukannya sama dengan apa yang tadi kita bahas terkait cara belajar polimet itu, dimana kita belajar melalui apprenticeship ya, atau belajar melalui langsung mempraktikkan apa yang harus dikerjakan gitu. Dan pada akhirnya kita menguasai hal itu dan menguasai keterampilan-keterampilan sampingan yang dibutuhkan untuk menguasai hal tersebut gitu. Jadi intinya justru banyak hal yang sifatnya kontradiktif ya dengan apa yang kita yakini pada saat ini. Kalau mau belajar lagi tentang polimet atau membaca yang berhubungan ya dengan polimet, teman-teman, saya cantumkan link deskripsi di bawah ini gitu ya. Jadi silahkan mempelajari mungkin lebih lanjut tentang hal tersebut. Atau kalau misalnya teman-teman punya pengetahuan lain juga yang mungkin melengkapi atau menyanggah apa yang saya katakan, boleh tulis juga di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.